Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan coba sharing terkait project yang baru saja saya buat. Jadi project ini itu dia semacam chatbot, bukan semacam sih, tapi memang chatbot ya. Nah, chatbot ini dia menggunakan algoritma LSTM, atau masuknya juga dia ke deep learning sebetulnya LSTM ini ya. Nah, sebetulnya juga saya sudah siapkan juga untuk algoritma yang pakai transformer ya, cuman mungkin nanti saya bikin video yang berbeda ya untuk penjelasan itunya. Kali ini juga saya nggak akan ngoding dari nol untuk jelasin ke teman-teman ya, jadi saya coba jelasin codingin yang udah jadi aja gitu ya ke teman-teman. Nanti kalian bisa dapetin codingannya di link yang ada di deskripsi di video. Oke, pertama jadi di sini ada beberapa file ya. Di sini adalah app.py. Jadi app.py ini adalah untuk rendering HTML-nya ya, ada di sini. Terus juga untuk meload hasil dari prediksi untuk tiap inputan, kayak misalkan inputannya kan kalau chatbot berarti pesan ya atau message gitu. Nah, nanti responnya juga di loadnya tuh dari sini gitu. Nah, selain app.py di sini ada chat.py. Chat.py ini sebetulnya hampir sama dengan app.py, cuman yang jadi pembeda adalah dia menjalankannya itu enggak web based ya, atau enggak ada UI-nya, jadi dia nanti ada di terminal munculnya di bagian sini gitu. Nah, jadi ketika teman-teman selesai training modelnya, nanti kalian bisa jalani di sini dulu nih gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini ada datasetnya. Nah, dataset yang dipakai di sini itu pakainya format JSON. Nah, ini adalah datasetnya. Nah, ini kebetulan kan chatbotnya itu untuk HR ya, untuk HR. Jadi di sini datanya itu ya terkait data HR nih, ya, untuk pertanyaan dan jawabannya. Nanti ini juga bisa di custom ya untuk teman-teman. Nanti bisa dikondisikan kalau case-nya penggunaan chatbotnya itu bukan buat HR, nanti teman-teman bisa custom gitu, bisa kalian buat sendiri datasetnya. Kalau kalian misalkan bingung bikin datasetnya gitu ya, karena banyak ngetiknya, kalian bisa aja minta bantuan ChatGPT atau platform AI lain kayak misalnya Queen gitu ya. Itu kalian tinggal ketikkan aja perintahnya, tolong buatkan dataset dalam format ini, nanti di copy aja gitu kan, format seperti ini untuk topiknya itu misalkan wisata gitu ya. Nah, itu kalian tinggal berikan perintah seperti itu aja ke ChatGPT ataupun Queen AI-nya. Oke, ini untuk dataset ya, jadi bisa di custom ya, teman-teman bebas, nggak hanya ke HR. Nah, terus kemudian di sini ada model.py. Nah, model.py ini adalah untuk generate modelnya ya, teman-teman. Nah, ini kita pakai LSTM classifier. Nah, nanti setelah model ini dijalankan atau di running gitu ya, misalkan running itu dia cara gini teman-teman. Nah, ini Python train.py. Nanti di sini nih ya, yang dijalanin train. Ini untuk training modelnya. Yang training modelnya dan settingan modelnya itu adalah di sini gitu. Nah, jadi ketika ini di training, ini dijalankan gitu ya. Nah, ini nanti patokannya dia itu membuat modelnya adalah ke sini ya. Terus kemudian di sini ada NLTK. NLTK ini adalah pre-processing datasetnya gitu. Di sini ada tokenisasi, terus kemudian ada streaming text-nya. Nah, ini umum dilakukan ketika teman-teman memang membuat project AI-nya itu project NLP gitu ya. Itu pasti nggak jauh-jauh dari tokenisasi dan streaming gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ketika dijalankan train.py-nya, maka dia akan menghasilkan model dengan format .pth ini gitu ya. Nah, model inilah yang digunakan oleh si app.py ini gitu ya, digunakan di sini. Nah, settingannya itu ada di sini, ada di chat di sini. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, di sini ada untuk HTML-nya, ini untuk tampilannya, UI-nya, ini juga bisa kalian custom sesuaikan sendiri ya. Untuk tampilannya kalian bisa ganti, ini untuk style untuk CSS-nya, dan ini juga ada untuk JavaScript-nya gitu. Nah, silakan teman-teman untuk diulik ya. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh drop aja di kolom komentar. Terus di sini adalah untuk cara menjalankannya. Jadi ada beberapa step yang harus teman-teman lakuin. Nah, di sini saya sarankan teman-teman menggunakan virtual environment
Kenapa? Karena ketika teman-teman misalkan komputer kalian itu penuh ya storage-nya, kalian bisa hapus saja bagian file VNV yang bagian ini nih teman-teman. Nah, bagian sini karena package-nya itu semua tersimpan di sini. Kalau kalian hapus, maka itu akan mengurangi storage-nya. Gitu ya. Nah, ini untuk tutorial juga ada untuk macOS dan juga Windows ya. Cara mengaktifkannya di sini ada perbedaan. Teman-teman harus lihat lebih jeli lagi di sini ya. Terus yang diinstal di sini ada Flux, terus kemudian ada Torch ya. Terus kemudian ada NLTK. Kemudian juga di sini kalian juga harus import NLTK untuk ininya pungnya. Terus kemudian selesai, kalian bisa quit. Nah, ini adalah cara untuk menjalankannya. Nah, setelah ini diinstal, kalian baru menjalankan train.py ya. Ketika udah menjalankan train.py, kalian bisa langsung sebetulnya menjalankan app.py atau kalian jalankan dulu chat.py untuk ngetes udah sesuai atau belum gitu ya chatbotnya berjalannya gitu. Untuk model.py nggak perlu kalian jalankan, utils NLTK ini juga enggak karena ini dia berkaitan di train.py. Jadi train.py ini dia membaca file struktur file ada di NLTK dan model.py gitu. Jadi cukup jalanin train.py, habis itu kalian bisa akses di app.py ataupun chat.py gitu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga ngebantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.